Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Andai dalam video tutorial menggunakan conditional formatting di tabel Microsoft Excel. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan memperdalam mengenai menu conditional formatting. Ya, jadi sebelumnya kita sudah mempunyai data, contoh data daftar pegawai yang akan kita cari duplikasi data atau penanda untuk kondisi tertentu menggunakan menu atau tombol conditional formatting. Jadi conditional formatting ini bermacam-macam fungsinya. Di sini kita lihat ada highlight cell rules, yang artinya di sini untuk menentukan nilai yang lebih dari, kemudian lebih kecil dari, di antara, kemudian sel yang sama dengan apa, misalnya ada di sini mencari sel yang kategori PNS misalnya. Nah, jadi fitur-fitur ini atau menu-menu yang ada di conditional formatting ini kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita, ya. Dan ini untuk satu sel bisa ditambahkan beberapa kondisi atau beberapa conditional formatting. Artinya bisa lebih daripada satu yang diberlakukan di setiap sel ini, ya. Ya, yang pertama kita akan menggunakan conditional formatting untuk mencari data yang double atau data ganda atau duplikasi. Caranya adalah pertama kita sorot atau kita seleksi data mana yang akan kita cari untuk duplikasinya, ya, data yang duplikat. Kita bisa melakukan itu di setiap kolom atau sekaligus, ya. Ya, kalau sekaligus artinya kita akan langsung mendapatkan hasil data-data yang mengalami duplikasi di setiap kolomnya. Saran saya sih sebaiknya kita melakukan itu per kolom, ya. Ya, agar kita bisa mendapatkan data-data yang duplikasi berdasarkan pilihan atau kriteria yang ada di masing-masing kolom, ya. Karena kalau misalnya kita sekaligus bisa jadi duplikasi itu terjadi antar baris. Misalnya di sini sudah kita ketik, kemudian di sini ada lagi, itu bisa terdeteksi ganda, ya. Nah, jadi kita sebaiknya menggunakan pencarian duplikasi dengan conditional formatting yang diberlakukan di per kolom, ya, per kolom. Ya, pertama-tama kita seleksi, kemudian kita langsung cari menu home, ya, tab home, kemudian ke conditional formatting, kita cari, kita highlight cell rules yang duplikat values, ya. Kita klik, yo, ternyata di sini duplikasi hampir di semua, ya, karena memang kita lihat di sini yang nomor 1 ada sama, ya, yang nomor 2 juga ada sama, ya. Baik, ini nanti akan kita perbaiki. Kita coba cari di daftar pegawai apakah ada duplikasi. Ya, ternyata nama pun juga ada yang sama, ya, Siti Nurhaliza. Nah, tapi di sini kan kita bisa lihat ada yang ada mempunyai NIP, ada yang tidak ada NIP. Nah, nanti kita akan koreksi sesuai dengan data yang kita punya, ya, data yang kita periksa. Ya, kalau tanggal lahir sama itu tidak masalah, jenis kelamin begitu juga, status kemudian tidak masalah. Ya, jabatan. Nah, misalnya dimungkinkan di situ jabatan hanya satu orang, tapi kenapa bisa ada dua, misalnya direktur, kok ada dua direktur. Nah, itu mungkin perlu kita beri tanda kalau misalnya ada duplikasi, ya. Tapi kalau misalnya kita yakini bahwa memang hanya terdapat satu jenis jabatan, tidak ada yang sama di baris berikutnya, ya, kita bisa abaikan, ya, artinya tidak kita buat. Atau kalau misalnya kita ingin memberikan tanda khusus, misalnya untuk jabatan direktur itu misalnya kita beri warna hijau,
ya. Nah, kita bisa menggunakan conditional formatting, tapi dengan memilih ya. Kita di sini kan menandai sel dengan yang mengandung kata apa, misalnya mengandung kata direktur atau mengandung Pak Administrasi. Biasanya kan kita mencari yang banyak ya, kita pengen tahu berapa tenaga pengadministrasi kita. Ya, kita misalnya pilih di sini that contain ya. Nah, kita ketik di sini. Misalnya kalau kita mencari pengadministrasi. Ya. Bahkan sebelum kita selesai mengetik sudah mengandung huruf-huruf dalam pengetikan kita ini, dia akan langsung mendeteksi ya. Jadi supaya kita selesaikan pengadministrasi ya. Kemudian kita bisa memilih warna. Misalnya pengadministrasi mau kita beri warna hijau, kuning, atau kita akan menggunakan warna khusus ya yang sesuai yang custom. Nah, kita bisa memilih di sini apakah hurufnya yang akan kita bedakan warnanya ya di sini, atau fill-nya. Fill itu artinya latar dari sel itu. Apakah akan kita bedakan? Misalnya kalau pengadministrasi kita beri warna hijau. Ya. Oke. Jadi semua pengadministrasi akan berwarna hijau. Kemudian kita ulangi lagi, misalnya kita ingin mencari kepala bagian. Ya. Nah, misalnya kita lebih spesifik, equal to artinya harus sama persis ya. Kita akan tapi biasanya equal to ini kita gunakan untuk angka, lebih banyak kepada angka. Misalnya untuk yang mempunyai nilai 100 misalnya, ada berapa? Nah, itu kita menggunakan conditional formatting yang equal to. Tapi kalau dia berupa teks, misalnya kita ingin mengelompokkan atau mencari data dengan data yang sama, teksnya yang sama, tapi kita ingin memberikan penanda warna yang berbeda, kita menggunakan that text contain atau yang mengandung kata apa. Ya, kita pilih ini. Kita misalnya mencari petugas kebersihan, berarti petugas itu kan sama ya, kita buat di sini kebersihan. Kebersihan. Nah, kebersihan kita beri warna misalnya latar biru ya. Nah, jadi yang biru adalah tugas kebersihan. Tugas keamanan misalnya kita akan beri warna coklat atau warna, ketik dulu di sini keamanan ya. Kemudian keamanan kita beri tanda warna ya, misalnya ya. Nah, untuk kepala artinya ini kita tahu ini adalah pejabat misalnya ya, kita bisa beri tanda conditional formattingnya menggunakan warna. Nah, ini kita di sini kepala. Jadi semua yang kepala kan berwarna yang sama ya, seperti ini ya. Begitu seterusnya. Begitupun misalnya kalau kita ingin memberi penanda pada pendidikan, misalnya S1 itu warna apa, S2 warna apa. Nah, kita ambil contoh lagi misalnya yang di status ya, PNS, non-PNS, dan P3K. Misalnya kita lakukan seleksi dulu di kolom ini, kemudian kita pilih ya, ingat di tab home, kemudian di menu conditional formatting. Nah, kita langsung milih di sini PNS itu merah. Tapi karena dia di sini ada non PNS mengandung kata PNS ya. Jadi kita bisa mensiasati dengan memberikan tanda petik ya.
atau kita memilih seperti ini bisa. Oh ya, jadi kalau untuk yang sama persis ya, kita untuk memastikan bahwa setiap kata itu tidak berbeda, kita menggunakan equal to ya, jadi bukan menggunakan that text contain, karena kalau that text contain itu artinya mengandung kata, sementara kalau kita menggunakan equal to artinya yang sama persis. Ya, misalnya yang PNS kita beri warna merah, kemudian untuk yang non PNS kita beri warna hijau. Hijau. Kemudian untuk P3K warna ini ya. Ya, jadi seperti ini. Ya, sekali lagi untuk yang sama persis, kata-kata mencari kata-kata yang sama persis, kita menggunakan conditional formatting equal to ya. Ya, jadi seperti ini. Baik, teman-teman, ini cara kita atau salah satu pemanfaatan dari fitur conditional formatting untuk tujuan yaitu mencari data yang duplikasi atau data ganda, kemudian mengelompokkan satu kategori kelompok ke dalam warna-warna yang berbeda ya, atau untuk mendeteksi misalnya kita punya kriteria pegawai yang kelahiran sebelum atau sesudah periode tertentu, misalnya di tanggal lahir ya. Di tanggal lahir kita misalnya kelahiran di bawah tahun 2000, kita akan menggunakan warna merah misalnya. Jadi kita akan gini, kita akan highlight yang less than ya. Nah, less than misalnya sebelum tahun 2000 ya. Kita di sini 2000, kemudian di sini kita sebelum 31 Desember ya. 1 Desember ya. Kita akan mewarnai dengan warna hijau ya, artinya selain dari ini adalah di atas tahun 2000 ya, so, kita pastikan ya. Nah, jadi yang hijau ini adalah di bawah tahun 2000 ya. Demikian video mengenai conditional formatting atau pengkondisian format sesuai dengan kebutuhan atau kategori yang diinginkan. Baik teman-teman, sekian video kita kali ini. Nantikan video-video menarik lainnya. Bila ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, silahkan DM saya atau follow saya di Instagram @andai801. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.